Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 40, Istri Bos. Hahaha. Merasa gembira, Herman tertawa terbahak-bahak dan menatap putri cerdasnya dengan ekspresi puas. Ele, aku sudah membesarkanmu, bagaimana mungkin aku tidak tahu kekuatanmu? Ele berkata, mengapa kamu tidak membiarkanku memakai pakaian yang lebih terbuka? Herman menggelengkan kepalanya dan berkata, putriku sayang, jika kamu mengenakan pakaian terbuka pada pertemuan pertamamu, Tuan Stele akan memandang rendah dirimu dan berpikir bahwa kamu adalah wanita yang tidak punya harga diri. Tujuanmu adalah menikahi Tuan Stele, bukan menjadi kekasih atau gundiknya. Jadi, selera modemu tidak boleh norak. Kami baru saja bertemu dengan Nona Clarke dan sekretarisnya, Ashley Ross. Apakah Anda ingat bagaimana mereka berpakaian? Ele adalah gadis yang sombong, jadi dia jelas ingat apa yang mereka kenakan. Ele mengangguk dan berkata, mereka berdua mengenakan jenis pakaian yang sama, terdiri dari kemeja putih yang dipadukan dengan rok hitam, tetapi rok sekretaris itu bahkan lebih pendek dari rok selutut Victoria Clarke. Herman mengangguk dan berkata, yang membedakan mereka adalah perbedaan panjang rok mereka. Victoria Clarke jelas memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus daripada Ashley Ross, tetapi sebagai wakil presiden, dia harus berpakaian lebih pantas. Hal yang sama berlaku untukmu. Kau harus membuat dirimu terlihat berkelas dan elegan. Hanya dengan begitu Tuan Stele akan menghargai dirimu. Mengira Herman sangat masuk akal, Ele berkata, terima kasih, ayah, aku pasti akan merebut kembali Tuan Stele dari Victoria Clarke. Herman menganggukkan kepalanya tanda senang. Begitu putrinya bisa menikah dengan Presiden S Corporation, Nyonya Camden tua akan lebih menghargai Herman, istrinya, dan anak-anaknya. Jika saatnya tiba, aset keluarga Camden yang nilainya mendekati ratusan juta dolar dan jabatan sebagai juru mudi perusahaan berikutnya niscaya akan menjadi milik Herman. Begitu saja, mereka berdua tetap duduk selama lebih dari 10 menit. Mengapa mereka tidak menyajikan kopi atau teh untuk kita? Apakah keramahan S Corporation seburuk itu? Mulut Ele menjadi sedikit kering karena berbicara, dan baru kemudian dia menyadari bahwa sekretarisnya tidak menyajikan minuman apapun untuk mereka. Ele tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi, dan dia membuka pintu untuk berteriak pada Ashley, Nona Ross, kami ingin minum 2 cangkir teh. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Ashley setuju, tetapi setelah lebih dari 10 menit berlalu, dia masih belum menyajikan tehnya. Ini menyebalkan. Sekretaris itu hanya mengguruiku. Seru Ele sambil menghentakkan kakinya dengan marah. Tak ingin suasana hati Ele terpengaruh, Herman menghibur, kalau sudah jadi istri presiden, pecat saja dia. Tenang saja, Tuan Stele bisa datang kapan saja. Oh. Ele segera kembali ke postur duduknya yang elegan, tersenyum seperti wanita berwibawa. Begitu saja, setengah jam berlalu. Ayah, aku tidak sanggup lagi melakukan ini. Terlalu melelahkan untuk duduk seperti wanita yang sopan. Ini melelahkan. Mengapa Tuan Stele belum datang? Ele berbaring di sofa dan ikut mengangkat kakinya. Herman melirik postur Ele yang tidak rapi, yang tidak enak dilihat, lalu menggelengkan kepalanya. Sepertinya Tuan Stele tidak menghargai kita. Dia bahkan membuat kita menunggu selama 1 jam. Pada saat ini, Jordan mendorong pintu dan masuk. Saat Jordan melihat Ele meletakkan kakinya di sofa meski mengenakan sepatu hak tinggi, dia tak dapat menahan diri untuk menyela. Ele, aku tahu kamu bersikap sangat santai di rumah, tapi kenapa kamu bersikap begitu santai saat di luar? Bukankah ayahmu pernah bilang bahwa bersikap seperti ini tidak senonoh? Setelah Ele mendengar pintu dibanting hingga tertutup, dia menjadi sangat ketakutan hingga buru-buru memasukkan kakinya dan mulai duduk dalam posisi anggun lagi. Setelah Jordan melihatnya, dia menambahkan, yah, ini pertama kalinya dalam 3 tahun aku melihatmu mengenakan gaun yang menutupi sebagian besar tubuhmu. Aku tidak menyangka kau bisa terlihat seperti wanita yang sopan. Herman tidak dapat disangkal telah memilih pakaian yang cocok untuk putrinya. Kalau saja Jordan tidak mengenal Ele sebelumnya, dia pasti sudah mendapat kesan yang baik tentangnya saat pertama kali bertemu. Dia bahkan ingin mengenalnya lebih jauh. Mendengar pujian Jordan, Ele berkata dengan ekspresi jijik, "Enyahlah, berhentilah menatapku. Aku tidak mengenakan gaun ini untukmu. Aku tahu kau menaruh hati padaku karena kau mendengar ayahku berkata hari ini bahwa kakek bermaksud agar kau menikahiku saat itu. Tapi, bagaimana mungkin orang desa sepertimu layak mendapatkan bintang bersinar sepertiku? Kau bahkan tidak layak mendapatkan Hailey Camden, apalagi aku." Meskipun Ele sangat feminin, Jordan tidak pernah mendesain apapun padanya selama 3 tahun terakhir. Ele, kamu salah paham. Aku hanya berpikir. Ele buru-buru membentak tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Kau bahkan tidak boleh memikirkannya. Jordan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan duduk menatap Herman tanpa mempedulikannya sedikit pun.
Namun, sebelum dia sempat berbicara, Herman berkata kepada Jordan, "Jordan, kamu hanya seorang pengawal. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Tuan Stele?" Sebelumnya, Jordan sudah memberitahu mereka bahwa dia adalah Presiden S Corporation, tetapi mereka tidak mempercayainya, jadi dia tidak repot-repot mengulanginya. Jordan berkata, "Anda di sini untuk membahas proyek hunian pribadi kelas atas, bukan? Anda bisa bicara dengan saya saja." Herman berkata dengan nada meremehkan, "Bicara padamu. Apa gunanya itu? Kau pengawal rendahan dan pecundang yang hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Apa kau tahu apapun tentang proyek itu? Apa kau tahu apapun tentang bisnis?" Jordan juga marah. "Itu artinya kamu tidak mau berdiskusi, ya? Baiklah, aku akan pergi sekarang." "Tunggu sebentar." Ele tiba-tiba menarik Jordan untuk menghentikannya, membuatnya langsung terkejut. Ele tersenyum ramah dan bertanya, "Jordan, jangan pergi, izinkan aku bertanya sesuatu. Kau telah menjadi pengawal Victoria Clarke selama 2 hari terakhir, jadi kau pasti sudah tahu hubungan antara dia dan Tuan Stele, kan?" Jordan mengangguk dan berkata, "Aku mengerti sebagiannya." Ele terus bertanya sambil tersenyum, "Baiklah, bisakah kau memberitahuku seberapa dekat Victoria Clarke dan Tuan Stele? Apakah mereka tinggal bersama? Apakah mereka tinggal di tempat Tuan Stele atau Victoria Clarke?" Jordan tahu kalau Ele orangnya cerewet dan suka menyebarkan berita tentang apa saja. Sebelumnya, saat Victoria mengatakan bahwa ia dan Jordan adalah sepasang kekasih, hal itu sudah memengaruhi reputasinya. Oleh karena itu, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan Ele menyebarkan berita tersebut dan memberitahu lebih banyak orang bahwa ia tidak ada hubungannya dengan Victoria. Jordan berkata, "Mereka sudah putus." Jawabannya tidak membuat Victoria malu. Ia tidak menyangkal bahwa ia dan Victoria adalah sepasang kekasih, tetapi ia juga berhasil mengembalikan fakta bahwa ia masih sendiri. Setelah mendengar jawabannya, Ele dan Herman begitu gelisah hingga mereka hampir menangis. "Putus. Mereka putus." Hahaha, Ele tertawa terbahak-bahak. Herman menepuk pahanya dengan gembira dan berseru, "Surga benar-benar membantu kita. Surga membantu keluarga kita." Jordan bertanya dengan bingung, "Mengapa kalian berdua begitu senang dengan kenyataan bahwa mereka telah putus?" Ele tersenyum dan kembali ke posisi duduknya yang anggun, dengan satu kaki di atas kaki lainnya. Dia tampak anggun dan berwibawa. "Jordan, maksudku, Jordi." Jordan tercengang. Mengapa Ele memberiku nama panggilan? Apa yang sedang dia lakukan? Ele berkata, "Jordi, karena kamu dulu sepupu iparku, aku akan memberimu kesempatan untuk melayaniku, calon istri bosmu. Bawakan aku teh." "Istri bosku."